Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau Bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullahu taala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini Anda juga dapat dengarkan melalui relay radio RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, Akidah Jalan Lurus, bisa menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087. Dan sebelum kita menjawab telah masuk di meja Redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah taala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah sehat. Insyaallah ya. Dan satu jam ke depan insyaallah bersama-sama kita istifadah dengan antum Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, dan sebagaimana biasa Ustaz di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustaz sebagai kalimat pembuka Ustaz. Baik. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita mengetahui bersama bahwa di antara dosa besar di dalam agama Islam adalah membunuh seorang muslim atau jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hak. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman." Dan barang siapa yang membunuh seorang muslim, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya, maksudnya adalah disiksa di dalam jahannam dalam waktu yang lama, dan Allah marah kepadanya dan melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang besar. Di dalam ayat ini Allah SWT mengancam setiap orang yang menghilangkan nyawa dari seorang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla darahnya, menghilangkan nyawanya tanpa hak dengan ancaman yang demikian besarnya. Diancam dengan jahannam, dimurkai oleh Allah SWT, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya, dan disediakan baginya azab yang besar. Jelas bahwasanya membunuh tanpa hak ini adalah termasuk dosa besar. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ijtanibu
as-sab'a al-mubiqat. Hendaklah kalian menjauhi 7 perkara yang membinasakan kalian, membinasakan agama kalian, menghancurkan agama kalian. Di antaranya adalah qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali kalau memang dengan alasan yang benar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Di antaranya adalah at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Ya, di antaranya adalah orang yang membunuh, maka dia dibunuh. Kemudian juga seorang yang berzina dan dia muhsan, sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, maka dalam Islam dirajam, dihalalkan darahnya karena dia berzina, dihalalkan darahnya karena dia membunuh, dihalalkan darahnya karena dia meninggalkan agamanya. Ini perkecualian. Asalnya adalah diharamkan. Dan terbunuhnya seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla ini adalah perkara yang besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'min bighairi haqq. Sungguh hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya dosa membunuh di dalam agama Islam. Kita hidup di zaman di mana keimanan ini sangat tipis dan kebodohan banyak menyebar, sehingga kita melihat banyaknya orang yang bermudah-mudahan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Terlebih lagi kalau yang dibunuh adalah seorang yang memiliki kedudukan di dalam agama Islam. Dia adalah seorang yang soleh, yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka tentunya ini adalah perkara yang lebih besar lagi. Ya, membunuh ini adalah perkara yang termasuk dosa besar, sehingga tidak boleh kita bermain-main kemudian melakukan ancaman, misalnya menakut-nakuti seorang muslim dengan ancaman tersebut. Sekedar seseorang memiliki niat untuk membunuh, maka ini sudah mendapatkan dosanya. Dia berhasil membunuh atau tidak berhasil, maka dia sudah kena dosanya. Dia sudah punya niat untuk membunuh saudaranya. Dan jangan kita bermain-main di dalam masalah ini, bercanda, guyon dalam masalah darah. Dan tentunya seorang muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan ancaman dan kejadian-kejadian yang kita lihat ini menjadikan kita ciut nyalinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqamah di atas jalan Allah. Kematian dan juga kehidupan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhyi wa yumit. Dan Allah dialah yang menghidupkan kita dan dialah yang mematikan. Dan ajal sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seseorang
istiqomah di atas Islam dan meninggal di atas Islam, maka itu adalah kebaikan bagi seseorang. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Seandainya kalian dibunuh di jalan Allah atau kalian meninggal dunia, maka ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah yang didapatkan oleh seseorang dengan sebab dia meninggal di jalan Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah SWT dengan sebab meninggal di jalan Allah SWT. Hidupnya seseorang kalau itu adalah untuk ketaatan dan dakwah, maka itu adalah kebaikan. Dan seandainya dia meninggal di atas jalan Allah, maka itu juga kebaikan. Dan tidak ada di antara kita yang akan selamanya di dunia. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau tidak sekarang, ya besok. Kalau tidak besok, ya lusa. Allah mengatakan, wala im muttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Seandainya kalian meninggal dunia atau kalian terbunuh, maka kalian akan semuanya tetap dikumpulkan kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Yang membunuh, yang dibunuh, yang meninggal sekarang, yang besok meninggal, la ilallahi tuhsyarun, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga seseorang bertawakal kepada Allah SWT dan mengambil segala sebab yang bisa dengannya dia selamat, kemudian dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Nasihat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang sudah terhubung kita pada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Sama hamba Allah dari Lampung. Ya, silakan Ibu. Iya. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ya. Kalau di pengajian di kampung saya itu semuanya pengajian yang seperti biasanya itu kebanyakan ya Islam semuanya yang kebanyakan. Mau mencari pengajian sunnah itu belum ada di kampung saya. Ya. Terus bagaimana ya Ustaz, saya apa masih boleh mengaji di situ, apa cukup dengerin di TV aja? Ya. Cukup Ibu. Cukup segitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Lampung. Silakan Ustaz. Ya. Pertama kita salut sekali dengan semangat dari ibu penanya ya yang ada di Lampung. Keinginan beliau untuk istiqamah di atas sunnah ini dan ingin terus mempelajari agama Allah. Cuma masalahnya beliau tinggal di sebuah lingkungan yang masih belum ada di sana kajian yang mengajak kepada sunnah dan berpegang teguh dengan agama Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apakah beliau boleh untuk mengikuti kajian-kajian yang masih belum mengajak kepada sunnah tersebut, atau mencukupkan diri dengan media yang di situ kita bisa menimba ilmu dari para asatidzah yang jelas arah agamanya dan apa dasarnya? Kita katakan kalau memang keadaan demikian, maka fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang di sekitar kita belum ada, ya, dan kita sudah berusaha, sudah bertanya-tanya, ternyata di kampung atau di sebelah atau ya sekitarnya itu belum ada, belum ditemukan kajian yang benar. Setelah kita berusaha tentunya. Sementara kajian yang sunnah ini jaraknya cukup jauh, ya, yang mungkin ditempuh dalam waktu setengah hari, 1 hari misalnya. Maka dalam keadaan demikian, alhamdulillah kita manfaatkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita di zaman sekarang,
ya media ini adalah bagian dari nikmat Allah yang Allah SWT berikan kepada kita. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, anak di Jember dan ibu berada di Lampung, ternyata bisa sampai suara kita ke rumahnya gitu ya. Ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri, dan di antara bentuk syukurnya adalah kita gunakan secara maksimal media ini. Kalau memang kita tidak mendapatkan kajian tadi di sekitar rumah kita, alhamdulillah kita setel TV atau radio yang di situ ada acara-acara yang bermanfaat, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun mengikuti kajian-kajian yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka tidak kita nasihatkan yang demikian, karena dikhawatirkan di sana ada syubhat, ya kerancuan-kerancuan yang dihembuskan sehingga bisa mengganggu pemikiran kita, mengganggu istiqomah kita. Belum lagi terkadang pergaulan yang tidak baik karena memang jauhnya mereka dari ilmu. Jadi menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim, kadang niatnya bukan lagi menuntut ilmu, ya niatnya ingin ngobrol, kemudian ngerumpi atau ghibah. Ya seandainya ada kajian pun cari kajian-kajian yang banyak guyonnya, jadi kurang bermanfaat. Bahkan kedatangan kita ke sana dikhawatirkan justru malah memudarati diri kita. Jadi cukup kita ya mencukupkan diri dengan media yang sudah Allah SWT mudahkan ini untuk mencari ilmu agama sampai suatu saat kelak. Semoga segera masuk dan segera datang dakwah sunnah di daerah tersebut, yang dengannya kita bisa menuntut ilmu langsung dari para asatidzah di majelis-majelis mereka. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, amin, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung. Kembali kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti Ibu Ida saat di Palembang. Ya. Silakan Ibu Ida. Kok tahu antum? Ini langganan kita juga, Ustaz. Masya Allah. Setia Ustaz. Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Ustaz, mau tanya. Anak saya ini kan baru dihitan seminggu kemarin Pak Ustaz. Dia itu kan belum sembuh dihitannya itu Ustaz. Jadi dia ini pengennya sholat saja Ustaz. Jadi saya itu mau tanya, apa dia itu boleh sholat apa belum Ustaz? Ya, cukup Ibu. Ya, cukup. Terima kasih Ibu Ida di Palembang. Ya. Silakan Ustaz. Ya, sepertinya belum balik memang ya. Mungkin masih kecil ya. Tadi nggak ditanya tadi. Ya, masalah khitan. Ala kulli hal, yang namanya sholat ini sebenarnya diwajibkan untuk yang sudah balik ya. Kalau dia sudah khitan tapi belum balik ya belum diwajibkan gitu. Kalau memang dia mungkin masih anak-anak ya, dia masih anak-anak dan khitan, sementara dia ingin segera sholat, nggak masalah, ya tidak masalah selama itu tidak memudarati dia dan dia punya keinginan untuk melakukan sholat, nggak masalah. Justru kita dukung yang demikian, menunjukkan dia semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan merasa dirinya ada kekurangan atau dosa ketika dia tidak sholat. Saya kira tidak masalah untuk mendukung dia untuk melakukan sholat tersebut. Ustaz, ya. Umurnya 9 tahun kira-kira Ustaz. Tadi dapat kabar dari belakang. Umurnya 9 tahun. Iya, berarti belum wajib kan? Belum wajib Ustaz ya. Belum wajib. Kalau memang itu tidak memudarati beliau, ya kita dukung untuk melakukan sholat. Tapi kalau memang di sana ada mudarat ketika dia melakukan sholat, ya kita berikan dia pengertian. Dan sepertinya nggak ada mudarat ya, orang khitan kemudian sholat, mudaratnya apa? Ya kan dia berwudu, bukan itu yang diwudui kan? Ala kulli hal, kalau memang tidak memudarati ya kita
dukung dan tidak masalah melakukan sholat. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Ida di Palembang yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan Masya Allah kembali terhubung kepada penelpon berikutnya saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Barat. Iya, silakan Bapak. Dan volume televisinya dikecilkan dahulu Bapak. Oh iya ya. Iya, silakan pertanyaannya. Ya. Halo, Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, saya mau tanya ini. Ya. Ada keyakinan orang di kampung itu, dia tuh tidak mau meninggal kalau bulan Muharram. Dia meyakini hari bulan itu bakalan sial kah, apakah? Bagaimana itu anunya Ustaz? Dia meyakini apa? Hari ke? Dia biasa meyakini dia tuh tidak mau meninggal kalau seperti bulan Muharram, bulan-bulan yang lain seperti itu. Dia punya keyakinan seperti itu. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Ya. Cukup penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Bapak di Sulawesi Barat. Antum dengar dengan baik tadi. Ya, masalah meninggal di bulan Muharram Ustaz. Dia tidak meyakini itu. Menikah Ustaz. Menikah di bulan Muharram. Ya. Maksudnya nggak baik gitu. Nggak baik gitu. Keyakinan seperti itu Ustaz. Yang menciptakan bulan adalah Allah SWT. Inna iddata syuhura indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, dan itu ada di dalam Lauhul Mahfuz. Allah SWT yang menciptakan waktu, menciptakan siang dan malam, menciptakan hari, pekan, menciptakan bulan. Maka tidak boleh seseorang berbicara bulan ini adalah bulan sial, bulan ini adalah bulan baik untuk menikah, untuk menunaikan hajatnya, kecuali dengan dasar, kecuali dengan ilmu. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah mengabarkan di dalam hadisnya. Kalau memang Allah dan Rasul yang mengabarkan ya menikah di bulan ini adalah tidak baik, maka sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak ada di sana dasar, kita tidak mendapatkan itu di dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, dan kita tidak mendapatkan itu di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka tidak boleh seseorang mengatakan itu adalah bulan sial. Tidak boleh seseorang meyakini bahwasanya bulan tersebut adalah bulan sial. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak ada dalil yang mengatakan bahwasanya menikah di bulan Muharram adalah membawa kesialan. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, termasuk di antara bulan haram yang memiliki keutamaan, yang disebutkan dalam hadis bahwasanya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram ini. Ya. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita meyakini keyakinan seperti itu. Silahkan kita menikah ya kapan saja, di bulan apa saja, di bulan Muharram atau di bulan Safar atau di bulan Sya'ban. Enggak ada larangan bagi seseorang untuk menikah di bulan-bulan tersebut. Ya, yang jelas yang namanya pernikahan itu keberkahannya adalah apabila kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dari semenjak awal, ya semenjak kita proses, nggak ada di sana pacaran, karena pacaran diharamkan di dalam agama Islam. Ketika kita melakukan walimahan, kita juga berusaha untuk mengikuti syariat. Ketika kita sudah menjadi seorang suami istri, maka masing-masing berusaha untuk melaksanakan kewajiban dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, maka disitulah ada keberkahan. Ya, betapa banyak orang yang dia awalnya mencari-cari tanggal yang baik, bulan yang baik, akhirnya juga cerai juga.
nggak ada keberkahan, karena memang nggak ada hubungannya antara bulan tersebut dengan kesialan dalam pernikahan, nggak ada hubungannya. Jadi kalau kita memang ingin berkah, pernikahannya ya seperti itu. Dari awal kita sudah mengikuti syariat dalam pernikahan. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya sudah terhubung kepada penelpon berikutnya saat kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Saya Amalia dari Minnesota di Amerika Serikat. Masya Allah, ya. Silakan Ibu di Amerika. Moga-moga nggak dengan bahasa Inggris. Silakan Ibu Amalia. Baik Ustadz, saya menikah dengan mu'alaf. Beliau mu'alaf sebelum menikahi saya. Terus saya punya anak 3 tahun. Pemahaman agama saya masih sangat minim Ustadz, masih 0 bisa dibilang. Terus bagaimana saya mengajarkan tauhid kepada anak saya, suami saya, sementara saya juga masih belajar gitu Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ya cukup Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Amalia di Amerika Serikat. Silakan Ustaz. Pertama, ini masuk dengan mu'allaf ini yang baru saja masuk Islam ya. Tapi kalau sudah belasan tahun Islam itu udah muslim lah. Jangan kita namakan mu'allaf. Bagaimana kita mulai belajar tauhid? Ya, dan alhamdulillah Allah SWT berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita. Seseorang dijadikan dia punya keinginan untuk belajar tauhid, itu kenikmatan yang besar ya. Ini hidayah yang besar ya. Sementara di sana banyak orang yang lalai ya untuk mempelajari tauhid, menganggap bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang remeh, padahal tauhid ini adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas mengatakan liyuwahidun, untuk beribadah kepadaku maksudnya adalah untuk mentauhidkan aku. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Oleh karena itu belajar tauhid ini sesuatu yang harus, semua kita ini harus belajar tauhid. Ya, yang baru masuk Islam, yang sudah lama masuk Islam, yang laki-laki, yang wanita, masing-masing kita harus mempelajari tauhid ini. Mungkin kita nggak paham tentang ilmu usul fiqh, mungkin kita nggak paham tentang gimana baca kitab gundul ya. Tapi jangan sampai kita tidak paham tentang tauhid. Kalau kita nggak paham tentang perkara-perkara tadi, usul fikih, tentang mujmal, mufassal, muqayyad, mutlak, tentang i'rab, ya kita katakan antum dapat udzur. Ya, itu bukan sesuatu yang wajib bagi antum. Tapi tauhid antum tidak tahu dan tidak paham, maka ini bahaya besar. Dan tidak masuk ke dalam surga kecuali orang yang mentauhidkan Allah SWT. Ya, tidak masuk surga kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang menyekutukan Allah maka tidak akan masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah SWT akan mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka kita harus semangat nih. Kita dan juga keluarga kita dan anak-anak kita harus belajar semuanya tauhid. Bagaimana caranya? Kita mengikuti saja apa yang telah dilakukan oleh para ulama sebelum kita. Bagaimana mereka mengajarkan tauhid, bagaimana mereka belajar tauhid.
sehingga mereka bisa paham tentang masalah tauhid, bisa mempraktikkan tauhid dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita belajar? Kita belajar dari dasar, dari awal. Apa yang terpenting dari akidah ini sebenarnya? Inti dari akidah Islamiyah ini sebenarnya adalah pada rukun iman yang 6. Yang mungkin dulu pas kita masih kecil hanya sebatas dihafal saja. Seakan-akan kalau sudah hafal rukun iman sudah selesai semuanya. Padahal ya, di sana ada beberapa perkara yang harus kita pahami ya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Ya, sederhana sebenarnya. Apa yang dimaksud beriman dengan hari akhir, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan takdir. Coba kita mulai belajar dengan rukun iman yang 6 ini. Karena dia adalah rukun, dia adalah pondasi. Sebelum kita mempelajari perkara-perkara akidah yang lain, kita pahami terlebih dahulu tentang rukun iman ini. Terutama rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ya, sebelum kita memahami tentang beriman dengan malaikat, dengan kitab, kita paham dulu terhadap iman kepada Allah ini. Yang intinya pada 3 perkara. Meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang Maha Esa di dalam menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Dan kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya Allah dialah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling sempurna, yang tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sebenarnya inti dari beriman kepada Allah. Dan itu mungkin yang kita sampaikan juga kepada anak kita, kepada suami kita, kalau memang beliau belum mempelajari yang demikian, dan kita yang lebih dahulu Islam ya, maka kita mungkin sebelum kita menyampaikan kepada mereka, kita harus paham terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan, karena dakwah ini perlu ilmu. Jadi ibu belajar terlebih dahulu ya tentang masalah ya tauhid ini, baru kemudian nanti menyampaikan kepada suaminya, menyampaikan kepada anaknya, atau kalau memang mau bersama-sama belajar bisa. Dan alhamdulillah ya, banyak sekarang media yang di situ kita bisa mempelajari tauhid ini dari sumbernya yang bisa dipercaya. Mau belajar kitab juga ada. Mau belajar yang tematik, yang mengajarkan tentang tauhid juga ada. Dan di sana ada grup-grup di Telegram atau di WA yang juga mengajarkan dan menyebarkan tentang masalah tauhid. Tinggal kita memilih mana yang cocok dengan kita saja. Yang kita tidak bisa memaksakan. Ada di antara kita yang mungkin senangnya dia belajar kitab langsung, ada. Ya, kitab-kitab akidah yang ringkas yang diajarkan oleh para asatidzah, belajar. Dan kalau memang kita sudah belajar dan itu memang kitab yang dasar, istiqomah sampai selesai dari awal sampai akhir, itu lebih bermanfaat. Iya. Atau kita ingin mendengarkan terlebih dahulu tentang yang tematik, mungkin berbicara tentang beriman kepada Allah, insya Allah akan kita temukan. Yang jelas Ibu siapa tadi? Bu Amalia ya. Terus semangat ya, terus semangat, dan kita mulai dari yang dasar, dari yang pondasi ini. Jadi belajar tauhid, kalau memang kita mau sungguh-sungguh ya mendalami, memang harus belajar kitab ya, harus belajar kitab ya, belajar kitab yang ringkas, kemudian kita mempelajari itu dari seorang guru ya, rutin dan sampai selesai. Maka ini cara yang benar dalam
menuntut seluruh ilmu, bukan hanya masalah tauhid saja. Kalau memang kita bisa demikian, maka inilah yang tentunya kita anjurkan. Tapi kalau memang kita belum bisa ke sana, maka kita menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan. Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan kita informasikan juga Ustaz bahwasanya acara serial yang termasuk di Fatwa TV juga dapat Anda saksikan pemirsa dan juga pendengar radio setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga pukul 20 WIB jam 10 malam waktu Indonesia Barat, Senin dan Kamis. Dan adapun di mereka sekisaran kitab tauhid yang sekarang kitab tauhid saja. Kitab tauhid. Betul. Dan juga untuk di Amerika mungkin sekitar berapa jam jaraknya, Ustaz? Itu enggak tahu. Mungkin jam 6 jam 11 jam mungkin. Selisih 11 pagi jam. Berarti jam 7 malam di Amerika Serikat. Untuk Ibu Amelia khusus dan juga seluruh pendengar dan pemirsa Fatwa TV. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, sekarang kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada telepon yang menunggu, Ustaz. Masya Allah, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Ya, silakan Abu Umar. Ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang masalah pandemi ini, Ustaz. Kan kemarin di awal-awal ketika pandemi ini masih heboh, kan kita kan keluar fatwa untuk sholat di rumah. Alhamdulillah dengan beberapa waktu terjadi penurunan dan dilonggarkan lagi. Nah, sekarang kondisinya Ustadz sepertinya sudah mulai meningkat lagi itu Ustadz. Jadi kira-kira konsekuensi kita, ibadah kita gimana Ustadz? Apakah kita masih harus tetap continue atau kita kembali ke rumah lagi, mengingat kondisi pandemi sekarang udah mulai merebak lagi gitu Ustaz. Itulah pertanyaannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Abu Umar di Bengkulu. Silakan Ustaz. Kalau memang seseorang khawatir terjangkiti atau tertulari karena dia melihat yang sholat ke masjid ini mereka tidak menjaga mereka bergaul secara bebas, maksudnya tidak ada social distancing, tidak ada jaga jarak, misalnya seakan-akan enggak ada pandemi, yang sakit juga ikut ke masjid, maka seseorang khawatir kalau dalam keadaan demikian dia diberikan uzur untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau misalnya sholat bersama orang-orang yang mereka menjaga, artinya di masjid tersebut mereka mengikuti peraturan dan memakai masker dan menjaga jarak, dan mereka juga tidak bergaul sedemikian bebasnya seakan-akan tidak ada di sana pandemi. Kita mengetahui mereka adalah orang-orang yang menjaga, maka dalam keadaan demikian kita sholat. Kita sholat di masjid. Jadi ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Bahkan dalam satu kecamatan mungkin berbeda antara satu masjid dengan masjid yang lain. Ada sebagian masjid yang mereka Masya Allah menjaga orang-orangnya, sehingga kita pun merasa aman ketika kita masuk ke masjid tersebut. Tapi ada sebagian yang lain tidak menjaga. Jadi dilihat kondisinya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Abu Umar di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Sekarang sudah tersambung penelpon berikutnya. Masya Allah, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Jaki di Jogja ini. Silakan Bapak. Ini Ustaz mau tanya mengenai ada satu hadis hadis Muslim kalau nggak salah itu yang bahwa sholat sehari semalam 12 rakaat, duhur 4 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat. Itu yang 4 rakaat sebelum duhur itu 2 apa langsung 4 Ustaz? Cukup Bapak.
Ya cukup itu Ustaz. Ya. Terima kasih Abu Zaki di Yogyakarta. Silakan Ustaz. Ya, salat rawatib 12 rakaat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, yang di dalamnya, ya atau dalam hadis yang lain disebutkan perinciannya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur di antaranya. Maka 4 rakaat sebelum zuhur ini dilakukan 2 rakaat dan bukan dilakukan 4 rakaat langsung ya. Tapi 2 rakaat kemudian kita salam, setelah itu disambung dengan 2 rakaat. Itu cara yang benar dalam melakukan sholat qobliyah zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita bacakan soal, beralih ke dari meja Direksi Fatwa TV Ustaz. Namun masih ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba sapa. Ya, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, Ibu mohon maaf volume televisinya dikecilkan dulu Ibu. Iya. Ya, silakan pertanyaan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Ada 2 pertanyaan nih, boleh nggak Ustaz? Silakan Ibu. Ya, satu dulu. Ya, yang pertama, ini Ustaz, anak saya udah daftar haji. Udah beberapa tahun yang lalu. Tapi dari dana hajinya itu bercampur antara uangnya itu dengan uang yang termasuk uang hasil riba lah, karena waktu itu anak saya dia bekerja di bank konvensional. Alhamdulillah sekarang udah resign. Sekarang hajinya mungkin untuk beberapa tahun ke depan itu Ustaz. Terus bagaimana itu Ustaz hukumnya? Sedangkan dananya sudah disetorkan gitu, bercampur antara dana hajinya itu dengan hasil waktu dia bekerja di bank konvensional. Iya. Ya. Cukup Ibu. Boleh satu lagi Ustaz? Ya, coba nanti kalau silakan. Kalau ada waktu kita jawab insyaallah. Ya, yang kedua. Yang kedua, gini Ustaz. Gini ada tetangga yang masih ada hubungan keluarga, sering itu minjam uang. Tapi uang ini digunakan untuk membayar cicilan riba. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Setelah riba juga ya. Terima kasih Ibu hamba Allah di Sumatera Barat. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang masalah haji dengan harta yang campur antara harta yang halal dengan yang diharamkan. Tentunya sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka seseorang di dalam beribadah, termasuk diantaranya dalam haji, dia berusaha untuk menggunakan harta yang halal karena dia ingin pahala. Dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik saja. Ya, kalau seseorang dia melaksanakan ibadahnya ya dengan hasil yang diharamkan, ya selesai. Tapi apakah diterima hajinya atau tidak? Maka ini yang perlu dipikirkan oleh seseorang. Dan jangan sampai tercampur antara yang baik dengan yang buruk. Kita beribadah kepada Allah dan kita gunakan uang yang halal, yang jelas kehalalannya. Sehingga dalam permasalahan ini apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia sudah terlanjur menyetorkan harta yang sebenarnya awalnya adalah dia itu masih ada uang subhatnya ya, atau uang yang haram gitu. Allahu a'lam. Dalam masalah seperti ini dia ganti dengan uang yang halal sekarang yang dia miliki.
Ya, jadi dia anggap bahwasanya yang dia store itu adalah uang halal ini, kemudian uang yang sekarang di tangan dia ini dianggap itu adalah uang yang haram tadi. Maka ini kita salurkan atau kita lepaskan. Yang kita lepaskan dalam perkara yang untuk fasilitas umum misalnya. Ya, jadi kita anggap apa yang sudah kita setorkan tadi kita ganti dengan uang yang halal tadi, kemudian kita yang sekarang yang ada di tangan kita ini kita lepaskan dan kita anggap itu adalah uang yang haram tadi, yang mungkin untuk membangun jalan jalan umum di desanya misalnya, atau untuk membangun WC yang ada di sekolah sebelah misalnya. Silahkan. Ya, dan tidak masalah insyaallah. Bisa dipahami insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Yang kedua Ustaz. Yang kedua tadi apa? Salah tetangga minjem uang untuk cicilan riba Ustaz. Yang dosa ini dia yang meminjam ya. Yang meminjam. Ya, yang meminjam dengan cara yang riba, maka ini dia terkena dosa riba gitu. Ya, adapun sekarang dia ingin mengembalikan, dan ini adalah termasuk bencana besar di zaman sekarang ya. Banyak orang bermudah-mudahan meminjam sesuatu dengan riba hanya karena ingin dikatakan dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah. Akhirnya ternyata dia nggak mampu, terus akhirnya berhutang-hutang juga dengan orang lain. Jadi Allahu a'lam, yang berdosa di sini adalah orang yang dia bermuamalah dengan riba tadi ya. Adapun ketika dia butuh dan seandainya dia tidak membayar, maka dia akan mungkin dikejar-kejar, atau mungkin dizalimi, atau mungkin diambil hartanya, kemudian kita ingin menolong dia. Allahu a'lam. Di sini ya termasuk man farraja kurbatan an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim di dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan dari dia kesusahan dia di akhirat. Allahu a'lam. Ini masuk dalam perkara ini. Nah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan kita juga informasikan juga bahwasanya Fatwa TV juga ada live interaktif berkaitan dengan harta haram, ekonomi Islam, dan muamalah kontemporer. Dan insya Allah besok di hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya pukul 5 sore, dan terus saksikan. Baik, sekarang sudah penelpon berikutnya Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Belum tersambung Ustaz. Sekarang kita alih ke pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Tanpa menyebutkan nama Ustaz, manakah yang lebih dahulu ada di bumi ini Ustaz? Manusia purba atau Nabi Adam alaihissalam? Mohon penjelasannya Ustaz. Jelas Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nabi Adam adalah Abul Bashar. Beliau adalah bapaknya manusia. Terlepas dari ucapan dia tentang manusia purba, mungkin bayangkannya kayak teori Darwin gitu ya. Ya, manusia purba dulunya dari kera gitu ya. Ini karena Allah musta'an. Ya, kita sebagai seorang muslim ya meyakini bahwasanya manusia pertama adalah bapak kita Adam alaihissalam. Ya, yang beliau sebelumnya di dalam surga bersama istri beliau, kemudian diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah SWT jadikan di sana laki-laki dan wanita dalam jumlah yang banyak. Ya, kemudian berkembang dan berpencar, termasuk diantaranya adalah kita. Jadi yang pertama kali adalah bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun manusia purba, maka teori ini jelas salah ya. Teori yang mengatakan bahwasanya manusia ini asalnya dulu adalah kera, ini jelas bertentangan dengan dalil. Ini bukan seorang muslim yang mengatakan demikian. Ini seorang Yahudi kalau tidak salah ya.
Ya, memang tujuannya adalah untuk merusak akidah. Ya, adapun seorang muslim maka meyakini bahwasanya manusia pertama adalah Nabi kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa pahami. Dan sekarang kita sudah tersambung kepada penelpon berikutnya, Ustaz. Ya. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus Ustaz. Ya, kita beralih saja untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Berkaitan dengan hari kiamat, Ustaz, tanpa menyebutkan nama. Ustaz, setelah hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dan ditimbang seluruh amal perbuatannya, masuk surga atau neraka. Nah, apakah para malaikat juga akan masuk surga, Ustaz? Ya, yang thaqalain, yang mukallaf adalah thaqalainnya. Yang dibebankan adalah thaqalain, yaitu al-jin wal ins, manusia dan juga jin. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mereka lah yang mukallaf, mereka lah yang dibebankan, yang dijanjikan oleh Allah SWT pahala dengan dimasukkan ke dalam surga dan diancam orang yang tidak melaksanakan amanat ini dengan neraka. Mereka adalah manusia dan juga jin. Adapun malaikat maka mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka memang diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Tidak ada di sana hawa nafsu. Berbeda dengan manusia dan juga jin. Ya, malaikat mereka memang diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Jadi mereka ada yang bertugas untuk menjaga surga, ya, dan ada di antara mereka yang bertugas untuk menjaga neraka. Ada di antara mereka yang bertugas untuk memikul arsy-Nya Allah. Ada di antara mereka yang bertugas untuk mencabut nyawa, dan seterusnya. Jadi kita katakan bahwasanya yang masuk ke dalam surga dan neraka dan dibalas oleh Allah SWT dengan surga bagi orang yang taat di antara mereka, dan dibalas dengan neraka bagi orang yang kufur kepada Allah, mereka adalah manusia dan jin. Adapun malaikat memang mereka diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan kita punya waktu sekitar 5 menit. Kita bacakan satu soal saja, insyaallah. Ada dari Saudara Aryan Syahsad di Sumatera Selatan. Ustaz, bolehkah kita memberi batu nisan dan bangunan di atas kuburan karena kondisi di kampung kami rumput dan pohonnya cepat tumbuh, Ustaz? Mungkin dengar ringkas, Ustaz. Batu nisan, ya, batu nisan yang panjang yang menutupi kuburan. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW naha ayyubna 'alal qubur. Beliau melarang untuk menulis, membuat bangunan di atas kuburan. Ya, dan batu nisan yang dipasang di atas kuburan ini termasuk bina, ya, termasuk bangunan. Berarti dia masuk di dalam larangan Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kuburan beliau tidak ditaruh di atasnya batu nisan. Kuburan Abu Bakar juga demikian, kuburan Umar juga demikian. Bahkan kuburan para sahabat yang ada di Baqi', istri-istri Nabi yang ada di Baqi' juga tidak dibangun di atasnya sesuatu. Padahal tentunya secara derajat, secara kedudukan mereka lebih tinggi daripada kita. Kalau kita memang alasannya ingin menghormati
Ya, mereka lebih berhak untuk dihormati. Tapi ternyata tidak ada di antara keluarganya atau kaum muslimin yang membuat batu nisan di atas kuburan orang-orang yang mulia tersebut. Sehingga alasan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi tidak menjadikan seseorang boleh untuk menaruh batu nisan. Yang sunnah dari Nabi SAW adalah menaruh batu satu saja di arah kepala. Yang menaruh batu satu di arah kepala sebagai tanda bahwasanya itu kuburan, itu saja. Ya, sebagai tanda bahwasanya itu kuburan. Adapun membuat batu nisan, maka ini bukan termasuk ajaran Islam. Dan yang kita tahu justru yang melakukan ini adalah selain orang Islam, ya. Ya, selain orang Islam, mereka yang semangat untuk membuat batu nisan ini di atas kuburan orang-orang yang meninggal di antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan sepertinya sebagai pertanyaan penutup di kesempatan yang alhamdulillah jazakallah khairan atas waktu berikan kepada kita. Dan sekiranya masih banyak pertanyaan yang mesti dijawab, dan insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Amin. Jazakallah khairan. Dan pemirsa Fadwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fadwa TV setiap hari Senin hingga Jumatnya setiap pekannya, mulai dari hari Senin berkaitan dengan fikih jual beli di pukul 4 sore, dan malamnya konsultasi Islam jam 20 WIB, dan juga hari Selasa pada sore harinya jam 4 sore tarbiyah Islam bersama Ustaz Nafi, dan juga malam harinya di pukul 20 jam 8 malam bersama Ustaz Dr. Muhammad Ihsan, keimanan, doa dan zikir. Dan hari Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Anas Burhanuddin, fikih ibadah. Dan Rabu malam pukul 20.00 bersama Ustaz Dr. Safi Riza Basalamah, konsultasi keluarga. Dan pada hari Kamis sore bersama Ustaz Sufyan Baswedan berkaitan dengan mengenal akhlak Rasulullah. Dan pada malam Jumat bersama guru kita Ustaz Dr. Abdul Hari berkaitan dengan akidah jalan lurus. Dan besok sore hari jam 17.00 jam 5 sore bersama Ustaz Erwandi Tarmizi dengan ekonomi Islam, ya. Ini dapat kita saksikan pada kesempatan ini. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.